Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini marilah kita saling bertukar informasi antara kami dari peneliti Balai Riset Perikanan Budidaya dan Penyuluhan Perikanan kepada teman-teman penyuluh perikanan ataupun saudara-saudara pembudidaya yang sempat menyimak penyampaian materi ini. Adapun judul dari materi yang kami akan bawakan yaitu proses pembuatan pakan ikan murah mandiri atau biasa disingkat dengan Pak Rahman yang berbahan baku lokal. Berbicara masalah pembuatan pakan, adapun tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan di dalam pembuatan pakan ikan. Pertama, pembuatan pakan ikan itu harus didukung oleh beberapa alat maupun bahan baku yang mempunyai kualitas yang sangat bagus. Berbicara masalah alat, pendukung utama di dalam proses pembuatan pakan itu untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas yaitu mesin penggiling. Kedua, penimbangan bahan pakan, pencampuran pakan, dan pemasakan perekat dan sumber karbohidrat, pencetakan pakan, pengukusan pakan, pengiringan pakan, pengemasan pakan, penyimpanan pakan. Untuk pertama, alat penggiling bahan baku, tujuan utamanya untuk menghancurkan atau menghaluskan serta mengayaknya sehingga dihasilkan bahan yang halus ukuran butiran maksimal 400 mg. Kedua, penggilingan terdiri dari dua atau penggilingan kasar dengan menggunakan hammer mill. Terus penggilingan halus dengan menggunakan disc mill. Adapun jenis-jenis alat tersebut kita bisa lihat di sini, di mana hammer mill ini biasa kita lihat penerapannya di masyarakat untuk menghaluskan bahan-bahan kasar seperti menghaluskan cangkang-cangkang kerang sebagai sumber kalsium. Ini adalah alat penepung yang sederhana, disc mill. Ini biasanya digunakan di kelompok masyarakat yang mempunyai usaha penggilingan penepungan, biasa penepungan beras ataupun penepungan kopi. Kalau ini gambar yang disc mill ini seperti yang kita punya di kantor, inilah yang selama ini kita gunakan untuk menghasilkan semua jenis atau salah satu bahan baku yang kita peroleh masih dalam bentuk utuh. Ini adalah salah satu alat penepung yang satu paket dengan mesin pencetak pelet. Alat ini sangat efektif sih kalau berbicara masalah penggunaan mesin, karena satu mesin bisa berfungsi untuk mencetak pelet dan untuk penepung bahan baku. Kedua, timbangan atau penimbangan bahan baku. Bahan baku yang siap dipakai memiliki ukuran yang relatif sama setelah melalui penggilingan dan penyaringan, lalu ditimbang satu persatu dengan jumlah sesuai proporsinya berdasarkan formulasi pakan yang telah diterapkan. Penimbangan bahan baku dibedakan sesuai dengan jenis. Bahan yang jumlahnya besar ditimbang dengan menggunakan timbangan kasar, dan bahan
yang jumlahnya sedikit ditimbang dengan menggunakan timbangan yang lebih halus atau timbang elektrik. Seperti yang telah dilaporkan oleh pemateri sebelumnya, bahwa di dalam pembuatan pakan kita betul-betul memperhatikan yang namanya formulasi, karena berdasarkan formulasi itu penentuan semua jenis bahan baku yang akan dicetak untuk kebutuhan ikan itu sudah disesuaikan dengan proporsinya, sehingga menghasilkan pelet atau pakan yang sangat dibutuhkan ikan untuk proses pertumbuhannya. Salah satu faktor penentu secara fisik kualitas pakan yaitu bagaimana tekstur masing-masing bahan baku tersebut. Kalau berbicara bahan baku lokal, baik nabati maupun hewani itu sekarang ini dalam kondisi yang masih utuh atau masih memerlukan proses atau beberapa proses untuk dijadikan sebagai salah satu bahan baku, seperti proses penepungan pada masing-masing bahan baku, baik bahan hewani maupun nabati. Itu seperti bahan hewani meliputi ikan kering pada umumnya yang tersedia masih dalam bentuk utuh, sehingga butuh pengolahan seperti penjemuran, penepungan yang berkali-kali. Jadi sekarang ini masih kurang sih yang memproduksi atau menjual tepung ikan dalam bentuk atau dalam kondisi yang halus. Pada umumnya para pembudidaya atau para pengembang pakan mandiri itu masih memperoleh bahan baku ikan dalam bentuk utuh. Tetapi untuk proses pengolahannya harus melalui beberapa tahap seperti penjemuran. Ini setelah dijemur ditepungkan lagi menggunakan saringan kasar. Setelah itu dijemur lagi dan ditepungkan lagi, dan biasanya proses penepungan ikan kering ini sampai 4 kali proses penepungan untuk mendapatkan kualitas tepung ikan yang cukup bagus. Untuk tepung kepala udang juga memerlukan beberapa proses seperti pengukusan, penjemuran, dan penepungan. Selain itu ada keong mas yang selama ini bisa dijadikan sebagai sumber protein hewani, dan keong mas ini pernah kita coba sebagai sumber protein untuk mensubstitusi tepung ikan pada ikan kerapu macan. Ternyata peranan tepung keong mas sebagai sumber protein hewani untuk mensubstitusi tepung ikan luar biasa, sampai di dalam formulasi itu sekitar 35% untuk mensubstitusi tepung ikan di dalam pakan pembesaran ikan kerapu macan. Adapun proses dari keong mas ini untuk memperoleh tepung yang berkualitas, pertama kita harus mengeluarkan isi atau dagingnya. Adapun karena untuk memudahkan mendapatkan dagingnya, maka kita biasanya bisa menyiram air panas atau merebusnya sekitar 5 menit setelah air mendidih. Setelah dagingnya keluar atau kita keluarkan, kita bersihkan. Jadi keong mas itu kita bersihkan dari lendirnya ataupun ususnya yang biasa berisi kayak lumpur. Setelah bersih dan setelah dicuci dan dibersihkan, maka dilakukan penjemuran, dan setelah kering dilakukan penepungan. Ini pun biasanya proses penepungan keong mas ini dilakukan 2 kali untuk memperoleh tingkat kehalusan yang cukup yang bagus. Untuk bahan baku lain dari hewani, yaitu biasanya ada tepung usus ayam.
ataupun usus ayam ini sekarang ini banyak pembudidaya, umumnya pada pembudidaya ikan lele, dia memanfaatkan usus ayam dalam bentuk segar. Tetapi kita pernah mencoba bahwa pemanfaatan tepung usus ayam cukup bagus untuk dijadikan sebagai sumber lemak ataupun protein, tetapi di dalam proses pemanfaatan tepung usus ayam ini agak berbeda dengan jenis bahan baku hewani lainnya. Kenapa? Karena sebaiknya di dalam pemanfaatan usus ayam ini kita mengeluarkan isi usus ayam. Jadi dengan mengurut atau apa istilahnya dari ujung ke ujung sampai isi usus ayam tersebut keluar. Setelah isi usus ayam terus sudah keluar atau sudah bersih, maka dilakukan pengukusan atau perebusan. Lama pengukusan 15 menit setelah air mendidih. Dan kondisi secara fisik usus ayam yang sudah bisa dijemur itu dia kejang atau agak keras lah. Setelah itu kita jemur dan setelah kering dilakukan penepungan. Ini masalah penepungan, proses penepungan usus ayam ini biasa melalui sangat hati-hati karena lemaknya cukup tinggi sehingga dapat menutupi pori-pori dari saringan penepungan. Kedua, selanjutnya dari bahan baku hewani yang bisa kita manfaatkan juga yaitu anak ayam. Anak ayam ini biasanya diistilahkan di PT Satwa yang di perusahaan penetasan ayam diistilahkan DOC, Diet No Chicken. Anak ayam ini juga memerlukan beberapa pengolahan seperti pembakaran untuk menghilangkan bulu-bulunya. Selanjutnya dilakukan pengukusan. Pengukusan ini tujuannya diharapkan untuk supaya kuning telur maupun dagingnya yang menjadi menggumpal atau mengeras. Karena anak ayam ini setelah dikeluarkan atau dimatikan dari PT perusahaan penetasan ayam, dia masih dalam kondisi kuning telur itu mencair, sehingga untuk lebih memudahkan di dalam proses pengolahannya, maka kuning telur tersebut harus dibekukan melalui proses pengukusan. Dan adapun yang perlu diperhatikan itu bulunya. Bulu-bulunya meskipun ini halus tetapi bisa mempengaruhi atau menghambat di dalam proses penepungan sehingga harus dibakar untuk menghilangkan bulu-bulunya tersebut. Setelah pembakaran, pengukusan, kita lakukan penjemuran. Jadi penjemuran ini biasanya ditandai dengan tekstur daging ataupun tulang-tulang ayam itu gampang patah, kayak seperti kerupuk. Maka berdasarkan dari pengamatan itu, anak ayam tersebut sudah bisa dilakukan penepungan. Dan biasanya penepungan anak ayam ini cuma karena tulang-tulang anak ayam itu masih rapuh, jadi gampang dalam proses penepungannya. Tidak seperti tadi ikan ataupun keong mas. Selain dari bahan hewani, adapun beberapa bahan nabati seperti
bungkil kopra. Bungkil kopra ini bersumber dari industri minyak kelapa yang masih berbentuk gumpalan-gumpalan, sehingga membutuhkan proses penepungan baik untuk kebutuhan fermentasi maupun untuk digunakan langsung sebagai salah satu bahan baku pakan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi beliau Pak Dr. Usman, bahwa untuk meningkatkan atau potensi bungkil kopra ini luar biasa, dan meskipun secara kualitasnya itu masih rendah, sehingga untuk lebih pemanfaatannya lebih efisien, lebih bagus lagi, maka dilakukan salah satunya usaha yaitu dilakukan proses fermentasi dengan menggunakan beberapa jenis mikroba atau jamur. Selain dari bungkil kopra, ada dedak halus. Kita tahu bahwa dedak halus ini merupakan bahan baku yang cukup melimpah di daerah kita, dan harganya pun relatif murah. Tetapi dedak halus ini ada beberapa jenis klasifikasi atau kualitasnya, sehingga apabila dedak halus ini akan dijadikan salah satu bahan baku pakan, maka perlu diperhatikan kondisi tekstur dedak halus tersebut. Apabila kita mendapatkan dedak halus yang masih kasar, yang biasanya dedak halus itu dari pabrikan beras yang skala kecil, itu seharusnya kita tepungkan kembali karena dia masih punya tekstur masih kasar. Tetapi kalau kita memperoleh dedak halus dari industri penggilingan beras yang skala besar, itu sudah tidak perlulah ditepungkan lagi. Cukup kita saring untuk memisahkan menir atau beras-beras kecilnya. Dan setelah itu kita bisa jadikan salah satu bahan baku pakan. Selain dedak ada jagung dan kedelai, tetapi kedua jenis bahan baku ini dalam proses pengolahannya untuk menjadikan sebagai salah satu bahan baku, terlebih dahulu dilakukan pengukusan atau perebusan. Kenapa tadi dikatakan beliau bahwa kedua jenis bahan baku ini mempunyai zat anti nutrisi? Oleh karena itu, setelah dilakukan perebusan atau pengukusan, maka kedua bahan baku tersebut kita giling atau biasa dihancurkan sebelum kita jemur, karena untuk memperhalus luasan permukaan atau memperkecil sehingga proses pengiringannya lebih cepat. Kemudian ada lagi yang selama ini cukup melimpah, itu Sargassum. Sargassum ini biasanya kita melihat pada musim-musim tertentu di pinggir laut cukup banyak pada saat akhir bulan Februari, Maret. Adapun karena peluang besar ini dan sekarang ini kita mulai mencoba tingkat pemanfaatan Sargassum ini, baik yang secara langsung maupun yang telah melalui proses fermentasi. Tetapi proses pemanfaatan Sargassum ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Pertama, harus dicuci dengan air tawar. Kenapa? Karena Sargassum ini bersumber dari air laut, sehingga dia masih banyak mengandung kristal-kristal garam pada saat kita angkat dari laut, sehingga dengan membersihkan air tawar atau menyiram air tawar, kristal-kristal garam tersebut bisa hilang. Ada
Selain sargassum ada gose yang pada saat musim-musim tertentu cukup melimpah, juga harus dicuci air tawar untuk menghilangkan lumpurnya. Jadi ada uh, kedua jenis bahan baku ini uh, biasanya bersifat musiman ya, ini antara sargassum maupun gose. Tetapi pada saat musimnya dia cukup melimpah dan sampai saat ini, sampai sekarang ini pemanfaatannya belum maksimal. Selain itu, bahan dalam proses pembuatan pakan harus didukung oleh beberapa alat seperti timbangan. Timbangan ini ada beberapa klasifikasi untuk bahan baku yang sifatnya kecil atau mikro sebagai sumber mikronutrien seperti vitamin, mineral, kita menggunakan timbangan elektrik ini. Untuk bahan-bahan baku yang skala besar atau jumlahnya besar yang dibutuhkan, kita bisa gunakan timbangan. Ada timbangan maksimal 5 kilo, ada timbangan maksimal 10 kilo, ada yang ratusan kilo. Jadi kenapa kita menganjurkan beberapa jenis timbangan? Karena setiap skala timbangan itu semakin besar skala timbangannya, maka kontrol untuk skala kecilnya cukup besar. Jadi kesalahan untuk menimbang yang kita inginkan itu cukup besar. Misalnya skala 100 kilo beda dengan timbangan yang cuma 5 kilo. Jadi untuk penimbangan bahan baku yang dibawa dari 10 kilogram, kita sebaiknya menggunakan timbangan yang skala 5 kilo. Sehingga kita bisa kontrol berapa tingkat kesalahannya atau kekurangan atau kelebihan dari bahan tersebut. Setelah bahan baku kita timbang sesuai dengan proporsi dari formulasi pakan, kita mencampur. Jadi di dalam proses pencampuran ada salah satu teknik yang dianjurkan, di mana bahan baku yang jumlahnya atau proporsinya cukup kecil, dialah yang pertama kita campur, dengan harapan bahwa kesempatan untuk mencampur yang kecil ke bahan yang lebih besar itu kemungkinan besar bisa lebih homogen. Ini kita lihat di gambar ini, ada yang menimbang dengan timbangan kecil skala kurang lebih 5 kilo karena yang dibutuhkan, bahan yang mau ditimbang itu tidak terlalu banyak. Ini ada nampak bahwa di dalam proses pencampuran bahan tidak selamanya kita gunakan alat. Jadi seperti di sini kita gunakan tangan karena mungkin pada saat pembuatan pakan tidak terlalu banyak. Jadi untuk kebutuhan penelitian kita tidak menggunakan mixer karena paling ya 5 kilo atau 3 kilo kita gunakan tangan. Tetapi untuk pencampuran bahan baku yang pakan untuk dicetak yang lebih banyak, maka kita gunakan alat yang lebih besar seperti mixer. Nanti ada gambarnya. Di dalam proses pencampuran bertujuan agar semua bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan pelet dapat bercampur secara homogen. Tadi bagaimana bisa ini terjadi? Jadi salah satunya bahan yang terkecil itulah yang pertama kita campur, yang diiringi dengan bahan yang lebih besar lagi. Kedua, pencampuran bahan pakan diawali dengan bahan yang mikronutrien yang jumlahnya lebih, bahan makronya. Alat yang digunakan untuk pencampuran bahan adalah seperti mixer. Tadi ada manual, ada dua jenis, yaitu di mana mixer ini biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu mixer horizontal dan mixer vertikal. Ini salah satu pencampuran secara manual.
Ini dari beberapa jenis bahan baku pakan kita akan yang telah ditimbang maka dicampur di dalam satu wadah yang besar. Ini salah satu gambaran beberapa jenis mixer, ada vertikal, ada horizontal, ada ini dari mixer ini tentu menggunakan alat penggerak baik mesin maupun diesel, mesin diesel seperti yang di gambar sini ya. Jadi selama ini Bapak Ibu mixer yang kita gunakan itu yang ada di kantor kami ini yang warna hijau Bapak Ibu, yang horizontal. Jadi ini kapasitasnya maksimal 60 kg pakan kita bisa aduk di sini dan minimal 10 kilo. Jadi tadi kenapa ada di gambar bahwa mencampur itu tidak selamanya menggunakan mesin, tetapi kadang kita manual karena ini masalahnya. Kalau ini ada mixer pencampur ya, jadi tapi karena ya kita belum memiliki, dan ini salah satu contoh bahwa mixer ini bisa kita gunakan juga baik skala kecil seperti 5 kiloan atau di bawah 10 kilo lah bisa. Ini kita lihat bahwa ada tadi pemasakan binder dari sumber karbohidrat dan penambahan air di dalam mixer ini. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Kenapa ada pemasakan? Sebagai salah satu fungsinya adalah untuk mengaktifkan bindernya, atau kedua untuk memecahkan karbohidrat menjadi lebih sederhana sehingga bisa dicerna atau dimanfaatkan oleh ikan lebih mudah. Ini selain itu memasak air atau memasak pati karbohidrat, atau ada proses gelatinisasi dan mengaktifkan fungsi binder mengikat dalam pakan, sehingga di dalam peranan di dalam mengikat semua jenis bahan baku tersebut itu lebih kompak lagi atau lebih erat lagi, seperti kayak lem ya, supaya dia bisa aktif untuk perekatannya. Kenapa? Karena kualitas salah satu kualitas pakan secara fisik itu bisa dinilai dari ketahanan pakan di dalam air atau water stability. Semakin tinggi water stability, maka secara fisik, kondisi fisik pakan itu cukup bagus, terutama untuk pakan udang ataupun pakan ikan, dan kecernaan pakan meningkat. Ini penambahan air panas diawali sekitar 20-25% atau tergantung jenis bahan baku yang akan dibuat dan kandungan air bahan. Jadi ini kadang kita menambahkan air itu air panas ataupun air dingin, tergantung masalah dosisnya, tergantung dari kondisi bahan baku, karena tidak semua bahan baku itu kandungan airnya sama. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kandungan air bahan masing-masing bahan untuk menentukan dosis air pada saat pencampuran. Yang berikutnya adalah pencetakan pakan. Pencetakan pakan bertujuan untuk menghasilkan bentuk dan ukuran pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Kedua, ukuran pakan harus disesuaikan dengan bukaan mulut ikan budidaya. Yang ketiga, bentuk dan ukuran pakan emulsi, suspensi, pasta, lempengan, flake, ramak, crumble, dan pellet atau moist pellet atau kering. Jadi di dalam proses pencetakan pakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita siapkan. Pertama,
kita harus siapkan dulu wadah penada dari pakai yang telah dicetak. Kedua, kita siapkan sarana penjemuran, ya. Jadi kayak ada para-para atau terpal yang kita sudah siapkan di baik penjemuran secara langsung dengan menggunakan sinar matahari maupun di dalam oven. Ini mesin, ada beberapa jenis mesin pencetak pelet. Jadi mesin pencetak pelet ini untuk yang ini kita punya, dan yang sekarang mesin pencetak pelet yang rata-rata dipakai oleh beberapa pembudidaya menggunakan pakan mandiri seperti ini. Ini ada salah satu contoh saudara kita dari Irian di Kabupaten Bintuni. Dia sudah menggunakan alat pencetak pelet ini, dan mesin penggeraknya adalah mesin diesel. Jadi adapun sejarah saudara kita ini sampai dia berhasil membuat pakan berawal dari tahun 2015. Kebetulan Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Bintuni, kami ketemu di salah satu pulau yang cukup terpencil, dan pertemuan itu tidak direncanakan, tetapi kebetulan pada saat itu kami diundang oleh salah satu mitra koperasi dari SUPM Sorong, ya, dengan kerjasama LNG yang berada di Iriang atau di Pulau Tanah Merah untuk pengembangan pakan dan pembenihan ikan lele. Dari situlah kami ketemu Kabid Bidang Perikanan Budidaya Bapak Hamis SPI, dan berlanjut sampai tahun 2017. Ini dia mulai pengadaan alat tahun 2016, dan sekarang mulai berkembang untuk pemenuhan atau kebutuhan pakan di BBI-nya dengan memproduksi sendiri. Ini selain dari Pak Hamis, ada saudari kita yang di Pangkep, yaitu Pak Rasid, yang sekarang ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan para anggotanya, tetapi masih terkendala oleh sarana penjemurannya. Jadi kami lihat, dan kita sering berkunjung ke mereka, bahwa dia kemampuannya bisa memproduksi sampai sekian ratus kilo per hari, tetapi ada batasan karena terbatas oleh sarana penjemuran. Selain dari Pangkep, juga ada dari teman kita dari Pindram, Pak Sarifudin, dia juga sudah berhasil mengembangkan ini, dan mudah-mudahan dengan program ini kita bisa, atau lebih dari saudari kita atau orang tua kita yang telah berkembang di daerah lain. Jadi saya berprinsip bahwa bagaimana Maros ini, terutama di daerah binaan Pak Dahlan, yang pembudidayanya Pak Asis itu bisa lebih maju daripada mereka. Dan kenapa? Karena kita lebih dekat, jadi tidak ada batas untuk komunikasi. Jadi bagaimana saudara Asis ini ada masalah, bisa dihubungi kita di sini untuk memberikan saran atau masukan bagaimana sebaiknya untuk pengembangan Pak Rahman ini. Kalau ini adalah alat pencetak pakan apung atau extruder. Ini kita untuk skala ini ya mungkin belumlah. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mengadakan alat ini, atau Dinas Perikanan yang bersangkutan bisa lebih memperhatikan atau mengadakan alat ini supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Selain tadi pencetak pelet, ada beberapa tipe. Ini ada yang kita punya ini, yang
kapasitasnya juga cukup bagus, tetapi sekarang ini dengan model ini kayaknya sih tidak, pada umumnya masyarakat tidak menggunakan ini. Jadi cuma yang ada alat seperti ini di kantor kami. Ini ada beberapa jenis alat yang lain sama tadi yang kita yang dipakai oleh para pembudidaya, dan satu paket dengan mixernya. Jadi setelah pakan yang teraduk bagus dengan campur dengan air, maka dibuka keran di sini dan langsung masuk ke mesin pencetak peletnya dan keluar langsung ke para-para untuk dikeringkan. Ini kapasitas masing-masing alat itu berbeda. Tadi ada yang 150 kilo per jam, ada 200 kilo per jam. Ini ada mesin pencetak pakan pada pabrikan pakan ini skala industri. Mungkin kita tidak bisa secepatnya seperti ini, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa. Ini untuk lebih memperoleh kualitas pakan, baik itu fisik ataupun teksturnya, biasanya dilakukan pengukusan pakan. Pengukusan pakan ini jadi khusus biasanya diperuntukkan untuk apabila kita membuat pakan untuk pakan udang, ya, maka dilakukan pengukusan untuk meningkatkan ketahanan pakan di dalam air, khususnya untuk pakan udang, serta meningkatkan aroma dan patability pakan. Adapun lama pengukusan dilakukan selama 4-5 menit setelah air mendidih, seperti gambar ini. Yang keenam ini pengeringan pakan. Jadi pakan yang telah dicetak diharuskan atau harus sesegera mungkin dikeringkan. Terutama untuk kalau kita akan memproduksi pakan untuk pakan pelet kering, kecuali kalau di dalam proses pembuatan pembuatan pakan yang kita produksi moist pellet, kita tidak usah dikeringkan, tetapi begitu setelah dicetak langsung diberikan ke ikan. Jadi pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan alat penjemur atau sinar matahari. Di dalam proses pengeringan sebaiknya atau disarankan supaya alas yang digunakan sebaiknya tidak bersentuhan langsung dengan lantai dan tidak menggunakan terpal. Kenapa? Karena kalau menggunakan terpal, biasanya air yang menguap atau terjadi pengendapan di antara terpal dengan alas penjemur. Tetapi sebaiknya disarankan untuk menggunakan waring hijau. Itu proses pengeringannya lebih cepat dan debu-debu pakan itu bisa jatuh ke bawah. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa kita menggunakan terpal. Tetapi harus diperhatikan dasar dari lantai yang kita gunakan untuk penjemuran pakan dengan menggunakan terpal. Setelah pakan kering, biasanya memiliki kandungan air sekitar 10%. Dengan kondisi pakan tersebut bisa dinyatakan bahwa pakan ini sudah kering dan bisa disimpan di dalam satu karung kah atau apa yang ditutup rapat. Tetapi pada saat pakan kita masukkan, usahakan sebelum dia sudah dalam kondisi dingin. Jangan mempacking pakan itu dalam kondisi basah, panas ya. Ini ada beberapa contoh alat pengering atau penjemuran pakan. Ini ada open. Kalau misalnya seandainya kondisi cuaca tidak memungkinkan, maka kita bisa gunakan open untuk penjemuran pakan. Tetapi kalau kondisi pakan memungkinkan, kita bisa gunakan ini seperti ini yang nampak di gambar ini.
Ini tidak menggunakan alas, ya. Jadi lantai yang sudah di semen atau di apa langsung ditebali pakan ini proses pengiraannya agak lebih cepat dibanding dengan kita menggunakan alas. Tetapi sebelumnya lantai tersebut harus bersih supaya tidak ada kerikil atau kotoran-kotoran lain selain pakan. Adapun hal yang perlu kita perhatikan apabila menggunakan open, harus suhu. Suhu pertama itu tidak boleh di atas 60 derajat Celcius. Ini ada beberapa contoh pengering. Ini ada tungku, ada kayak rumah-rumah supaya pada saat hujan atau ini diutamakan untuk bukan kering dari karena matahari, tetapi kering karena angin. Jadi diangin-anginkan saja. Pengemasan pakan, ya. Jadi pakan pelet yang telah kering didinginkan lalu dikemas secepatnya. Pengemasan bertujuan untuk melindungi pakan dari kerusakan fisik, kimia, dan biologi selama pengangkutan dan penyimpanan. Bahan pengemas sebaiknya memiliki kriteria. Pertama, mampu melindungi pakan buatan dari sumber cahaya. Kedua, mempunyai permeabilitas rendah terhadap gas dan uap air. Berikutnya, tidak bereaksi dengan pakan. Yang terakhir, cukup kuat sehingga dapat melindungi pakan terhadap serangan mikroba, serangga, dan binatang penggerak. Penyimpanan pakan biasanya ditempatkan dalam satu gudang yang harus bersih, kering, dan tidak lembab. Berventilasi, baik bebas binatang pengganggu, tidak gelap. Barang yang dicetak lebih dahulu harus digunakan lebih dahulu. Jadi teknik penyusunannya di sini apabila kita mencetak pakan cukup banyak, jadi yang kita menyusun pakan berdasarkan bahan yang pertama dicetak, dia yang ditempatkan paling atas supaya pada saat kita pengambilan dia yang diambil. Maksudnya pakan supaya pakan ini tidak tinggal lama. Jadi yang pertama kita cetak ditempatkan posisi di atas pada saat penyusunan pakan. Ya. Di dalam penumpukan pakan sebaiknya jangan lebih dari 10 tumpukan karung. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh lebih dari 10 karung ke atas karena ditakutkan bahwa dengan tumpukan lebih besar bisa hancur dan menyebabkan perubahan tekstur pakan. Pakan yang mengandung lemak tinggi memiliki kemampuan lama penyimpanan lebih pendek daripada yang mengandung lemak rendah. Jadi secara umum pakan pelet yang disimpan pada tempat yang baik seharusnya digunakan sebelum 90 hari sejak pencetakan. Ini ada contoh atau salah satu gudang penyimpanan pakan yang cukup memenuhi standar. Jadi pakan itu yang kita susun tidak bersentuhan dengan lantai secara langsung maupun tidak bersentuhan pakan dari dinding. Jadi tetap ada ruang sehingga sirkulasi udara di dalam gudang penyimpanan itu lebih bagus, sehingga dapat menekan terjadinya pertumbuhan jamur yang bisa mempengaruhi kualitas pakan. Jadi Bapak dan Ibu yang sempat menyimak dari materi ini, kalau kita melihat dari pengalaman salah satu petani atau pembudidaya yang berada di Pangkep, itu luar biasa sejarahnya, di mana beliau itu terinspirasi dengan melihat bentuk pelet pada saat itu, sehingga dia mengambil satu pipa yang berdiameter 1 inci dan dia
menutup salah satu apa lubang pipa tersebut dan melubang-lubangi sesuai dengan besaran lubang pelet tersebut, dan dia mulai memencet dan sehingga keluar menjadi pelet-pelet. Tetapi setelah dia berpikir bahwa kalau Pak Rashid mau membuat, katanya kalau kami mau membuat pakan sampai 10 kilo, mungkin sudah tangannya tidak mampu mendorong lagi. Jadi dia berpikir lagi bahwa mungkin ada alat yang bisa seperti ini. Dia coba apa ya? eh, Melihat alat, ternyata di pasar, oh ternyata ada mesin apa ini, penggiling daging untuk bakso. Mulai disitulah dia berpikir untuk lebih maju. Ternyata ada alat lebih gampang lagi dihubungkan dengan apa? Awalnya sih dia manual pakai tenaga manusia, tetapi setelah berpikir lagi, kalau begini terus ya mungkin tidak bisa terpenuhi untuk kebutuhan pemakaian pakan untuk usaha mereka. Disitulah pengalaman Pak Rashid ini, kita apresiasi beliau. Ternyata dia mulai dari nol dan akhirnya dia dapat informasi untuk lebih berkembangnya. Dia mencoba datang pada tahun berapa ya, dia menemui kami di kelompok nutrisi, dan mulai saat itulah kita bina, dan alhamdulillah sekarang dia sudah dapat bantuan alat dari pemerintah, dan alhamdulillah juga beliau sudah diundang ke istana dengan usaha mereka. Dan sekarang ini kita masih membina mereka dari segi perbaikan formulasinya, pengadaan bahan baku pakannya, dan kita harapkan supaya Pak Asis ini bisa lebih maju lagi dibanding dengan Pak Rashid ya, Pak. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan tujuan kita semua di dalam pengembangan Pak Rahman ini bisa terwujud dan bisa berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat pembudidaya. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Penyuluh yang selama ini memberikan informasi kepada kami apa kebutuhan para saudara-saudara kita pembudidaya, terutama pengembangan pakan Pak Rahman nantinya ke depannya. Jadi sekali lagi kami atau kita berharap bahwa Pak Rahman ini bukan cuma muncul dari Pak Asis saja, tapi bisa berkembang Pak Rahman lain di Kabupaten Maros ini. Oke Pak, demikianlah pemaparan kami. Mohon maaf apabila harapan penyampaian materi ini dari Bapak, Ibu maupun pendengar masih kurang, maka kami mohon untuk masukan atau saran sehingga kedepannya kita bisa saling memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.